Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan rahmat setiap harinya. Setiap lambaian tangan, setiap langkahan kaki, setiap helahan napas dan tarikan napas yang kita dapatkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kapanpun dan dimanapun itu. Kemudian tak lupa bersolawat beserta salam, tak lupa kita sampaikan, kita hadiahkan kepada sang Nabi besar, sari tauladan kita semua umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang senantiasa berselawat untuk beliau mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video ini insyaallah saya akan sedikit sharing tentang ikhlas dalam beribadah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha muhlisal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang yang ria atau yang sombong. Karena sombong itu seperti yang kita ketahui adalah sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas itu ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batuan kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak tadi kemudian menjadi nasi, menjadi nikmat ketika kita makan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi kita kunyah akan tergigit kerikil dan batu-batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tetapi tidak membuat lelah dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, jika amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal itu tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu saja kecewa. Tetapi banyak dari kita yang masih saja beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Kemudian Imam As-Syafi'i juga pernah memberikan nasihat kepada seorang temannya. Wahai Abu Musa, ia berkata, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaslah amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberikan perumpamaan seperti amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Itu memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Dari beberapa hadis menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alias sia-sia. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran kita di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita beribadah, kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah.
Lupakan urusan duniawi kita. Kita hanya tertuju pada Allah. Apalagi sampai memunculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita. Jangan. Karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah itu berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara yang saya sebutkan tadi dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk kita terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Mungkin sekian saja video ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata yang tidak baik saya gunakan dalam video ini. Saya Wahyu Deva Ananda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.